Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kawan-kawan semua, saya Maurice Satria. Saya owner dari Orisa Utama Sejahtera. Kami adalah salah satu perusahaan yang bergerak di bidang pengolahan makanan beku yang ada di Banten. Bisnis ini sudah bergerak sekitar 4 tahun yang lalu. Berawal dari hobi ya, karena memang saya lebih banyak di bagian dapur. Kenapa sih kita memilih bisnis ke kuliner? Karena memang bisnis yang menarik, bisnis yang mungkin tidak ada matinya adalah bisnis yang bergerak di bidang makanan. Nah, ini menarik nih kalau kita bicara beberapa poin bisnis yang menghasilkan uang secara terus-menerus dan trennya tidak pernah berubah. Salah satunya adalah makanan. Nah, teman-teman semua, di makanan ini sekarang terbagi menjadi beberapa pasar. Kalau dulu orang yang namanya makanan beku itu menakutkan, masih sekitar 4 tahun yang lalu makanan beku itu masih barang yang aneh, barang yang kata orang jangan-jangan ini barang busuk, jangan-jangan ini barangnya barang lama yang dibekukan. Nah, 4 tahun kesini, 4 tahun berlalu kesini, ternyata ada pasar frozen yang begitu besar. Ada pasar frozen yang membuat orang berpindah dari yang harusnya jajan di pinggir jalan karena berpindah ke sini. Ini menjadi bisnis hal yang sangat menarik. Nah, ini awal saya memulai. Pertama kali saya memahami tentang konsep frozen itu dari teman-teman ya, pemain kuliner. Kok susah ya, kita mau makan di rumah kadang males keluar, kadang mau keluar juga posisi lagi nggak bagus, kita males begitu. Nah, frozen ini menjadi solusi. Makanan beku ini menjadi salah satu solusi. Makanan beku ini menjadi alternatif bagi mereka yang males untuk keluar, males untuk mengolah makanan yang saji gitu, makanan siap saji tapi dengan kualitas terjaga. Nah, ini yang menjadi awal dasar kenapa saya mulai bergerak di kuliner. Sebelum-sebelumnya saya merupakan usaha juga, cuman bukan di bidang kuliner, lebih kepada produk baju, produk hijab begitu. Nah, tapi lambat laun ternyata itu sukses semua teman-teman, sukses untuk ditutup, sukses ditutup, semua sukses. Nah, beralih ke sini ternyata ada beberapa guru mengatakan kepada saya begini, kalau kamu mau memulai bisnis, kalau kamu mau bagus di bisnisnya, yang pertama yang harus kamu lakukan adalah pelajari dulu polanya. Nah, di sini apa yang paling penting ternyata teman-teman? Yang paling penting dari semua ini adalah polanya dulu. Kenapa polanya penting? Karena setiap orang begini, setiap orang itu Allah sudah berikan mereka kemampuan, Allah sudah berikan mereka kemampuan lebih dibanding yang lain. Nah, tugas pertama kita adalah menemukan polanya, pola yang sudah Allah desain untuk diri kita apa. Contoh saya, di usia saya yang 29 tahun, saya baru memahami bahwa saya ternyata bidangnya ada di kuliner. Bidang saya ada di kuliner. Nah, itu saya dapat di usia 29 tahun. Saya nggak pernah membayangkan teman-teman bagaimana jadinya kalau saya mengenal bidang dan potensi saya itu masih di usia belasan tahun. Atau mungkin selesai SMA, atau mungkin selesai kuliah, saya sudah tahu, oh bakat saya kuliner. Nah, setelah saya tahu bakatnya, saya mulai cari pola. Sebenarnya pergerakan bisnis hari ini sesuai dengan zamannya, apa yang baik. Hari itu saya melihat beberapa produk. Kami ada di Kota Serang, domisili Kota Serang, tinggalnya di Pakupatan ya, dekat dengan terminal. Yang paling miris untuk kita adalah masyarakat kami di Serang atau Banten ini masyarakat yang konsumtif.
masyarakat yang suka jajan, masyarakat yang demen makan, tapi masalahnya pemain produksinya tidak ada. Tidak ada yang bermain di produksi, semuanya konsumsi. Jadi hanya sedikit saja mereka-mereka yang main di produksi. Semua barang, semua makanan-makanan tradisional yang saya yakini bahwa makanan itu bisa kita buat, makanan itu bisa kita ciptakan. Masalahnya adalah polanya nggak paham. Bagaimana pola bisnisnya mereka nggak paham. Orang banyak bisa bikin makanan enak, orang banyak bisa makanan tradisional, itu saya rasa terbaik lah. Makan tradisional itu ngangenin lah, kalau bahasa sekarang mah wah bikin enak lah makanan tradisional itu. Masalahnya adalah apakah dengan pola makanan tradisional ini bisa dijual atau tidak. Belum tentu makanan enak bisa dijual. Nah, ini yang menjadi pemikiran di saya. Akhirnya saya coba baca, saya coba pelajari polanya. Oh, hari ini ternyata produk-produk yang populer, produk-produk yang diinginkan oleh masyarakat, pasarnya itu bergeser. Dari yang tadinya ada di pasar, sekarang bergeser, orang pengen ada stok, karena setiap rumah sudah punya freezer. Ini menjadi awal dasar kenapa saya memulai bisnis di frozen. Nah, ini yang menggerakkan saya, kenapa sih saya harus memulai di ranah bisnis kuliner. Yang pertama adalah kita harus memiliki satu polanya tadi. Nah, ini polanya harus jelas. Yang kedua, apa yang harus kita miliki? Cara berpikir kita harus diperbaiki. Tuh, cara berpikir kita harus bagus. Atau orang sekarang bilang mindsetnya harus bagus. Mindsetnya harus jelas dulu. Jangan-jangan kita nanti kita bikin donat frozen, siapa yang beli? Belum dimulai, kita sudah mengalahkan pemikiran kita bahwa orang sukses kan pernah mengatakan begini, batasan antara sukses dengan tidak adanya di pikiran. Apa yang menghalangi kita untuk sukses adalah pikiran. Nah, ini menjadi poinnya. Ada pola, terus ada cara berpikir kita atau mindset kita yang harus diperbaiki. Lalu apa lagi? Yang ketiga, kita harus tahu ilmunya. Yang ketiga, kita harus tahu ilmunya. Apa sih ilmunya? Kalau di frozen apa ilmunya? Kita harus tahu betul bagaimana pengolahan makanan sehat, bagaimana pengolahan makanan higienis, dan bagaimana menyajikan produk itu kepada konsumen tidak membuat mereka ribet, tidak merepotkan. Tapi yang harus dicatat dari makanan adalah kita harus mampu memberikan solusi. Setiap permasalahan yang terjadi di masyarakat, setiap konflik yang ada itu butuh solusi. Siapapun yang mampu memberikan solusi terhadap masalah, maka produknya akan bagus. Nah, ini menjadi catatan. Jadi pahami dulu bahwa kita harus tahu ilmunya. Kita harus mempelajari ilmunya. Bagaimana mempelajari ilmunya? Tinggal diulang lagi. Ada nggak sih orang yang sudah sukses di bidang ini? Kalau kita mau berjalan di kuliner, contoh saya berjalan di makanan frozen, saya harus belajar lagi, oh ada nggak sih orang-orang yang pernah sukses di makanan frozen? Oh ada, banyak. Terus bagaimana? Ya kita ikuti, coba pelajari, coba digali biografinya, coba dipelajari ilmunya. Nah, baru kalau sudah dapat ilmunya teman-teman semua, kita masuk pada poin yang keempat, yaitu skillnya. Oke, yaitu skill. Nah, ini bagian paling penting. Teman-teman semua, ketika kita sudah memiliki ilmu di bidang usaha yang mau kita jalani, yang tak kalah menarik adalah skill. Kemampuan kita harus ada. Kemampuan kita harus diasah. Kemampuan kita harus terus dilatih. Bagaimana caranya? Harus sesuai dengan bidang ilmunya. Kita harus bisa, contoh kayak masak, kita mau usaha di bidang kuliner. Kadang yang menarik itu begini, ada teman-teman yang ingin bergerak di bidang kuliner, baru mau mulai, gua ada duit nih, gitu.
Ada yang bisa masak pecel lele, gue modalin, lu buka, gue jadi bos. Paling 3 bulan juga tutup. Nah, ini kejadian-kejadian ini yang terjadi berulang di teman-teman kita. Nah, selanjutnya kawan-kawan semua, yang harus dipastikan adalah pastikan bahwa skill ini adalah skill terbaik yang kita punya. Nah, ini harus dicatat nih, skillnya itu harus skill terbaik. Bagaimana menentukan bahwa skill ini terbaik? Kalau kita mau ngeluarin produknya Frozen nih, kita mau ngeluarin produknya Frozen nih teman-teman nih, kita mesti tahu bakal siapa yang akan menjadi kompetitor kita nantinya. Contoh yang gede-gede banyak, yang produksinya sosis mungkin, nugget mungkin, oh kan mereka sudah pabrik pak, kan mereka sudah PT pak, kan mereka sudah besar. Nah, balik ke bagian pertama cara berpikir kita membuat bisnis itu untuk besar. Jadi cara berpikirnya juga harus besar. Bagaimana perilaku kita? Sukses itu kawan-kawan, sukses di dalam produk, sukses dalam bisnis, ngikutin polanya. Kita tahu kompetitor kita sudah besar, kita tahu kompetitor kita udah gede, kita tahu kompetitor kita bisnisnya keren banget. Nah, pertanyaannya yang harus diketahui adalah kita yang baru memulai, biasakan perilaku kita sama seperti mereka. Jadi kita bicara tentang kepantasan. Apakah di posisi ini skill kita sudah pantas belum? Pantasnya bagaimana? Pantas untuk bersaing, pantas untuk dipilih. Nah, ini setelah kita punya skill terbaik dan kita yakini bahwa dengan produk kompetitor skill kita ini menjual dan kita akan mampu bersaing. Nah, baru disebut kita pantas. Jangan ini baru bisa bikin donatnya juga masih panjang ke kiri, panjang ke kanan, lalu dikeluarin, dipasarin, ya nggak laku lah. Nah, jadi perhatikan pasar baik-baik, karena ini menjadi penentu. Yang selanjutnya teman-teman, apa yang mesti kita lakukan saat kita sudah sampai di tahapan ini? Apa yang mesti kita lakukan? Nah, ini pertanyaan yang paling menarik nih. Nah, Kang, saya sudah polanya sudah tahu. Kemampuan saya ternyata saya orang desain. Oh, kemampuan saya jago Kang masalah masak. Oke, saya jago masalah masak. Oke, kalau kita sudah tahu kemampuan kita, pola pikir kita oh sudah baik. Oke, saya sudah fix bahwa saya harus sukses di sini. Bahwa saya harus bisa di sini. Yang Allah nilai kawan-kawan semua, perhatikan baik-baik. Agama kita mengajarkan Allah itu seperti apa yang hambanya prasangkakan. Berpikir positif. Oke, Allah kasih saya kemampuan di bidang masak, saya yakin bahwa ini akan mampu mendatangkan income yang lebih. Nah, ini buat apa sih? Buat menjaga diri kita, buat menjaga semangat kita supaya tetap stabil. Ada kalanya saya bercerita dengan teman-teman nih, Kang, kan kalau ikut kelasnya motivasi sebentar udah, sekarang semangat besok enggak, sekarang semangat besok enggak, sekarang belajar semangat besok enggak. Nah, ini bagaimana? Nah, ini yang harus diperhatikan teman-teman. Cara kita berpikir semuanya ada di kepala kita, semuanya ada di dalam pikiran kita. Kita mau sukses, kita mau enggak, kita mau jalan, kita mau enggak, adanya di pikiran kita. Nah, oke, setelah ini semuanya kita pelajari, kita tahu, yang paling menarik adalah kawan-kawan semua, itu kita harus punya namanya mentor atau guru. Ada yang nanya, Pak, seberapa penting sih kita punya mentor? Seberapa harus sih kita punya guru? Kalau ada yang menanya begini teman-teman, agama sudah mengajarkan dari pertama kita mulai belajar agama, kata guru-guru kita, orang tua kita, kalau kamu mau belajar agama harus ada gurunya. Syarat pertamanya harus ada gurunya, harus ada yang ngajarin.
Kan sekarang sudah banyak media. Betul, itu sebagai salah satu sarana pendukung setelah kita memiliki guru. Oh, nanya lagi, terus sampai sekarang masih punya mentor? Iya, tetap kita harus punya mentor itu harus punya. Nah, yang menarik teman-teman, apa sih fungsinya guru di sini? Satu, sebagai rem. Yang kedua, apa fungsinya di sini? Pengalaman. Yang ketiga adalah dia punya jam terbang. Dari poin-poin ini dapat kita belajari bahwa begitu penting posisi seorang guru. Saat kita berjalan tahu di depan ada lubang karena guru sudah pernah melewati, jangan lewat situ, ada lubangnya, belok ke kiri. Nah, ini menjadi hal yang terpenting teman-teman semua, yang harus kita nomor satukan saat kita memulai usaha. Tetap belajar, tetap jaga semangat kita. Oke, nah untuk ini mungkin teman-teman bisa belajar banyak dari YouTube. Sekarang ini informasi sudah sangat banyak, ilmu-ilmu sudah banyak bertebaran ya, ilmu-ilmu itu sudah luar biasa. Tinggal kita mau belajar apa enggak, tinggal kita mau ngolah atau enggak. Ada satu hal yang menarik teman-teman, dari semua yang kita bicarakan ini adalah bagian daripada strategi, tapi yang tidak kalah menariknya adalah hal yang wajib kita pelajari sebelum masuk ke ranah usaha adalah pondasi bisnisnya. Bagaimana pondasi bisnisnya? Kita masuk ke suasana di mana kita tahu bahwa rezeki ini datangnya dari siapa. Nah, jadi di pondasi bisnis sebelum kita memulai apapun itu jenis usaha kita, pahami betul baik-baik rezeki ini dari siapa. Lalu teman-teman semua pahami dulu, rezeki ini datangnya dari siapa. Apakah kita mau mengatakan bahwa rezeki ini adalah bagaimana saya? Apakah rezeki ini adalah bagaimana kita? Dicatat baik-baik dulu bahwa rezeki itu datangnya dari Allah. Rezeki datang dari Allah, Allah berikan kepada perantara. Siapa perantara-perantaranya? Salah satunya adalah manusia. Mungkin tetangga kita, mungkin saudara-saudara kita, mungkin kerabat kita yang jauh. Nah, Allah titipkan rezeki itu di situ. Pertanyaannya, ini adalah wasilah untuk menjemputnya. Ada hal yang menarik yang harus kita lihat dari teman-teman semua, yaitu teman-teman ketika mau memulai bisnis lebih banyak mengalami rasa takut. Saya malah balik bertanya, apa sebenarnya yang teman-teman takutkan? Kalau ditanya ke saya, apa yang paling saya takutkan dari bisnis itu? Ketika tidak memulai, ketakutan terbesar itu adalah takut terhadap diri kita karena tidak mau untuk berubah. Ada satu nasihat teman-teman yang waktu itu kami dapat nasihat yang luar biasa dari guru begini. Semakin besar rasa takut yang kita tanamkan dalam hati, semakin besar ketakutan kita untuk tidak dapat rezeki, semakin besar ketakutan kita untuk rugi saat menjalani bisnis, semakin besar potensinya untuk terjadi. Terus bagaimana? Apa yang mesti kita lakukan saat ini? Perbaiki cara kita berpikir, bahwa kita harus betul-betul meyakini tugas kita ini hanya menikmati proses. Tapi bagaimana cara menikmati proses itu? Berikanlah kemampuan maksimal. Ada sebagian orang mengatakan begini, aduh Pak, saya sudah mulai bisnis itu lama, setiap yang saya mulai gagal, setiap yang saya coba nggak berhasil, capek. Betul, capek. Tapi teman-teman semua, setiap proses yang kita lakukan itu ada nilainya.
Walaupun bukan hari ini kita nikmati, mulai aja dulu. Oke, saya pernah mengalami bisnis ini yang luar biasa. Kami dan tim yang hari ini berjumlah hampir 17 orang, merintisnya juga dari rumah, dari 1 pak, 2 pak. Kami juga merintis dengan begitu banyaknya penolakan, banyak sekali penolakan, tapi keyakinan itu ada bahwa Allah itu nggak tidur, Allah itu maha kaya. Apa yang kita usahakan dengan sungguh-sungguh, apa yang betul-betul kita yakini, kita percaya bahwa itu akan dimudahkan, bahwa itu akan dilancarkan. Nah, keyakinan itu yang harus dipegang kuat-kuat. Pernah teman-teman semua di satu kesempatan di tahun kemarin lah tepatnya, kami bergerak di bidang makanan beku, frozen food, tepatnya di produk piscok lumer dengan brandnya Damori. Produk ini sudah ada di Provinsi Banten dan terakhir kita kirim ke Bangka Belitung. Ada beberapa masalah yang mungkin kita temui, produksi banyak, karyawan banyak, tiba-tiba pasarnya slow, dan kita harus berpikir keras bagaimana tetap bisa menggaji karyawan tepat pada waktu, bagaimana kita mampu bertahan. Itu ditanyakan kepada saya, itu yang ditanyakan kepada kami. Jawabannya cuma satu, bagaimana kita meyakini bahwa rezeki itu Allah sudah atur. Terus bagaimana caranya supaya kita punya pegawai, pegawainya nurut, pegawainya bisa ngikutin. Caranya adalah kita membuat standar operasional yang jelas, job-job yang jelas, dan itu semua tertulis. Orang sifatnya manusia, naluri manusia, suka lupa. Kalau dikasih tulisan tidak, maunya iya. Kalau dilarang, maunya bablas. Tapi bagaimana kita menjaga kondisi karyawan agar tetap stabil, agar dia loyal, agar dia mau ngikutin? Bikinlah standar operasionalnya, standar pekerjaannya secara tertulis, dan itu jelas dan mudah untuk dipahami. Itu menjadi kuncinya. Yang ketiga, apa? Supaya karyawan ini loyal, supaya karyawan ini mau. Menarik kita lakukan. Mereka juga sama seperti kita. Mereka punya hati, mereka manusiawinya ada, mereka pengen dihargai, mereka punya mimpi. Caranya adalah bagaimana kita membangun usaha ini, begitu juga kita sedang membangun mimpi-mimpi mereka. Nah, itu yang harus diperhatikan untuk teman-teman semua. Ada beberapa tips teman-teman agar kita sukses dalam dunia bisnis. Contoh hari ini yang saya jalani, sukses di bidang kuliner adalah bagaimana kita mempertahankan kualitas produk dengan baik. Nah, itu satu. Biasanya teman-teman di UKM kalau bikin makanan itu hari ini enak, besok garamnya kurang, besok gulanya yang kurang. Kalau lagi berantem sama suaminya, kebanyakan asin. Nah, ini harus diperhatikan. Konsistensi produk, konsistensi kualitas produk, konsistensi kemasan produk harus sesuai standarnya. Jadi kalau teman-teman bikin makanan di rumah, timbang supaya rasanya sama. Mau bikin 1 kilo, mau bikin 100 kilo, rasanya sama. Yang pertama. Yang kedua adalah kita harus melakukan riset pasar yang namanya kompetitor. Jangan sampai kita bikin produk sudah ada kompetitornya, sudah ada pesaingnya, tapi kualitas produk yang kita buat
jauh di bawah kompetitor dan harganya lebih mahal. Nah, bagaimana kita caranya? Bagaimana solusinya agar produk-produk yang kita buat itu diterima di pasar? Perhatikan baik-baik. Yang pertama, cari produk-produk populer yang laku di pasar. Yang kedua, pastikan bahwa produk yang teman buat adalah produk yang dibutuhkan oleh pasar. Yang ketiga, pastikan juga bahwa harga produk yang teman-teman buat adalah harga yang dibutuhkan pasar. Produk dibutuhkan, harga dibutuhkan pasar, maka produk itu akan laku. Jadi hari ini kita bikin produk, ternyata produk ini belum dibutuhkan oleh pasar, laku nggak? Ya enggak lah, walaupun harganya murah. Ada produk yang dibutuhkan oleh pasar, tapi harganya mahal, laku? Ya enggak juga lah. Karena antara kebutuhan pasar dengan harga itu adalah dua komponen yang tidak mungkin dipisahkan. Nah, itu catatannya. Yang paling intinya tadi, perhatikan ini. Harga produk itu betul-betul dibutuhkan dan itu menjadi solusi untuk masyarakat. Dalam dunia kuliner ada beberapa resiko yang harus kita hadapi. Kalau kita bergerak di bidang restoran, biasanya resiko pertama itu adalah produk itu rusak atau basi atau expirednya habis. Yang kedua, resiko yang kita hadapi adalah produk yang kita buat itu tidak cocok dengan konsumen. Apa yang tidak cocok? Antara produk dengan daerah itu beda-beda. Contoh, kalau Sunda itu dia suka yang manis, jadi kita harus mengenal juga beberapa karakter lidah. Orang-orang Sumatera, apa yang menjadi patokan? Mereka lebih seneng pedas dulu baru gurih. Tuh, kalau Sumatera, arah ke bagian Sumatera. Arah ke bagian timur, orang lebih suka gurih dulu baru pedas. Beda lagi dengan Jawa. Jawa pada umumnya manis dulu baru ada gurih. Nah, ini kita harus paham betul ketidakcocokan ini. Risiko-risiko ini yang harus kita perhatikan. Kalau antara lidah dan produk kita tidak cocok, jelas produk itu nggak laku. Itu resikonya. Resiko yang ketiga adalah, teman-teman, ketika kita berada di bisnis kuliner, produknya akan banyak terbuang, modalnya besar, resiko jatuhnya cepat. Bisnis kuliner itu modalnya besar. Yang paling menarik adalah di antara resiko-resiko yang terjadi itu, bagaimana sih kita mengatasinya, bagaimana sih kita melewati resiko. Yang pertama adalah produk rusak. Kalau dulu iya banyak produk rusak, tapi kalau untuk sekarang pasarnya sudah bergeser, ada namanya rantai dingin. Produk-produk yang sekiranya kurang, kita harus lakukan dengan rantai dingin. Dan bagaimana melakukan promo seefektif mungkin, sekalipun itu hanya dijual modalnya, karena yang namanya makanan pasti rusak. Yang kedua itu tidak cocok di lidah. Nah, makanya dibutuhkan riset pasar. Lakukanlah riset pasar dengan cara terbaik. Lakukanlah riset pasar sesuai dengan produk yang akan kita buat. Ada beberapa pertanyaan nantinya, kenapa kami ini harus beli produk itu? Alasannya apa? Ini teman-teman harus punya alasan untuk menjawabnya. Nah, yang ketiga adalah modalnya besar. Betul, modal yang paling besar itu adalah kemauan. Modal yang paling besar itu adalah diri kita. Apakah modal yang paling besar itu selalu bentuk uang? Bukan. Uang masih bisa dicari. Tapi ketika kita tidak percaya dengan apa yang Allah sudah berikan kepada kita, nah itulah kegagalan terbesar dalam hidup. Dalam dunia bisnis ada namanya naik
ada namanya turun. Ada kalanya gagal, ada kalanya sukses. Dalam perjalanan bisnis, semuanya itu pasti terjadi. Semuanya itu ada dampaknya. Saya ingin bercerita kepada teman-teman semua tentang sebuah perjalanan kami saat membangun bisnis ini. Ada di suatu kesempatan, waktu itu kami masih punya karyawan sekitar 15 orang. Hari sudah mulai masuk ke puasa, di mana THR harus diberikan. Sementara di posisi yang sulit ini, produk nggak jalan, permintaan slow, stok menumpuk. Nah, di situ kegalauan mulai terjadi. Yang kami pikirkan hari itu adalah bagaimana caranya supaya hari ini si itu karyawan, si itu pegawai, si itu tim kami, supaya tetap bisa gajian tepat pada waktunya. Itu yang membuat kami selalu semangat, selalu ayolah, kasihan. Apa mau kita PHK? Itu bukan solusi. Ada suatu ketika produk banyak tapi permintaan tidak ada, dan pada akhirnya kami harus turun ke jalan, ngampas dari warung ke warung, buat nitip saja itu ditolak. Jangankan suruh bayar, nitip aja ditolak. Sementara uang sudah jadi barang. Nah, ini titik-titik paling krusial. Kalau teman-teman ingin tahu terus dari awal, berat memang, tapi inilah yang harus kita jalani. Di titik paling sulit itu, kita harus meyakini bahwa ini adalah sebuah proses, dan harus diperhatikan, ini adalah sebuah proses yang wajib kita jalani dan wajib kita selesaikan. Kalau memulai, maka selesaikan. Itu prinsipnya. Teman-teman semua, banyak hal yang liku-liku dalam bisnis itu yang akan membuat kita down, yang membuat kita lemah secara semangat. Tapi percayalah, hidup ini seperti halnya bola karet. Kadang Allah punya cara untuk menaikkan kita. Semakin kuat energi yang kita dorong untuk bola itu memantul, maka dia akan semakin kuat tarikannya. Jadi percayalah, setiap ada masalah itu pasti sudah ada solusi yang akan Allah berikan. Tetap semangat. Oke, terus teman-teman semua, dalam kondisi yang seperti hari ini, kita sama-sama memahami bahwa di tengah-tengah dampak wabah yang terjadi, apa sih yang mesti kita lakukan? Di saat semua ekonomi sedang lesu, di saat krisis itu di depan mata, apa yang harus kita lakukan? Pertama, yang mesti kita lakukan adalah lakukan perubahan terhadap bisnis-bisnis kita yang sifatnya tersier. Lakukan pergerakan-pergerakan itu. Apa contohnya? Hari ini orang lebih membutuhkan makanan-makanan pokok di rumah karena mereka tidak bisa keluar. Nah, ini menjadi menarik teman-teman. Coba teman-teman perhatikan, pasar frozen itu begitu menjanjikan. Orang bilang, wih, sekarang pasar frozen panen ya, panen raya. Betul, permintaannya bisa naik 2 kali lipat. Pertanyaannya adalah, kalau semuanya kena lock, semuanya kena kunci, ya kami juga produksi bahannya dari mana? Terus kita mau nutup? Enggak juga. Terus bagaimana dengan kami yang menggunakan bahan dari impor
Ya kan nggak bisa kan. Nah, cara kita adalah partner dengan teman-teman lokal, mulai belanja di teman-teman sendiri, walaupun itu mahal, walaupun bahan baku lokal itu mahal, beli. Ini bukan lagi tentang hanya untung rugi, tapi bagaimana kita mampu bertahan dan bagaimana kita bisa membantu teman-teman kita yang bergerak di bidang yang sama. Contoh kayak kami menggunakan pisang, kita sudah mulai pisang dari petani yang biasanya datangkan dari luar kota, sekarang enggak. Kita harus bantu petani kita. Biasanya kita datangkan coklat langsung dari pabrik, sekarang enggak. Ada enggak toko-toko teman-teman kita yang jual coklat, kita beli, harganya bisa naik 20-25%. Rugi? Iya, rugi. Tapi ada nilai manfaat lain yang terbantu. Nah, ini yang mesti teman-teman perhatikan. Saya ngeliat UKM sekarang itu kreatif banget lah. Sekarang muncul namanya sambal dalam bentuk frozen. Sekarang bermunculan ayam ungkep. Sekarang muncul bebek ungkep, yang mana itu menjadi solusi, yang mana itu menjadi salah satu alternatif. Nah, kalau kita mau bertahan di tengah badai konflik yang terjadi, di tengah wabah yang terjadi, di tengah begitu rusaknya sendi-sendi ekonomi yang terjadi, berikan solusi. Mungkin tetangga kita yang tadinya kerja di pabrik, tetangga kita yang tadinya jadi PNS, tidak biasa masak, masakinlah. Berikan mereka produk frozen yang ketika mereka mau makan tinggal angetin. Lele mungkin, ayam mungkin, atau teman-teman yang mulai di bidang sayuran, contoh teman-teman yang bermain di bidang sayur mayur, berikan mereka produk, antarkan ke rumah-rumah mereka. Jadilah toko sayur berjalan. Itu solusi. Ini yang menarik teman-teman. Apa yang kami lakukan di Orisa Utama Sejahtera, kami mengusung brand Damori. Apa sih trik yang kami lakukan di tengah-tengah pandemi ini, di tengah-tengah kondisi seperti ini? Kalau teman-teman ingin bertanya, maka omset itu bisa naik 2 kali lipat. Tapi bagaimana kita strateginya? Tanpa melanggar protokol dari pemerintah, tanpa melanggar dari protokol kesehatan, melakukan social distancing. Contoh gini, di tengah pandemi, secara produk, secara permintaan itu meningkat, tapi secara bahan baku langka. Nah, yang kami lakukan adalah bagaimana tetap mengikuti arahan dari pemerintah, memecah produksi menjadi banyak tempat. Yang biasanya kita produksi dalam satu kawasan pabrik, tapi hari ini kita pecah supaya social distancingnya tetap berjalan, supaya antar orang dan orang produksi tidak bersentuhan langsung. Terus apalagi yang kita lakukan? Melakukan stok bahan baku, melakukan banyak kerjasama dengan teman-teman UKM supaya suplai bahan baku di Orisa tetap terjaga. Nah, intinya teman-teman semua, saat badai pandemi ini terjadi, Orisa Utama Sejahtera tetap bertahan dengan 17 orang pegawai, dan insya Allah di bulan Ramadan ini kami tetap akan menambah dengan memperhatikan social distancing yang diberlakukan pemerintah. Biasanya satu tempat, mungkin sekarang bisa 4 tempat. Ini cara supaya kami tetap bertahan. Ini cara supaya kami tetap mampu memberikan produk-produk sehat, produk-produk praktis, produk-produk halal dan thayyiban. Halal secara produk, halal secara proses. Itu yang akan tetap kami upayakan untuk bertahan. Mungkin dari saya sekian. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.